Jadi rumahnya tuh sepi lah, namanya kompleknya sepi. Itu aneh gitu, kayak tangan sama kakinya tuh rada nyatu gitu. Tangan kakinya Nyatu, jadi kayak jadi kayak kebalik gitu loh. Jadi tangan kaki kayak binatang gitu teh. tangan kaki sampai itu bener-bener ngejerit, sampai gak bisa nahan, yang buat bener-bener takut itu. Kalau mukanya gimana teh? Mukanya hancur banget, tapi mata Banyak. pas berenang tuh, pas ke dalam tuh kepala saya tuh sama mata dia tuh matanya doang, ada naga di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngeri buat kalian semua. Masih di Antara Channel dan masih barengan saya Egrai Repis dalam segmen Ngeri, ngobrol misteri, suka atau tidak mereka ada. Dan pada video kali ini menyambung dari video sebelumnya. Pasti teman-teman yang udah nonton tahu siapa narasumber kita kali ini. Dan ini dia, Teh Resti. Iya. Teh, gimana kabarnya? Gini lagi dong, Teh. Oke. Makasih banyak loh, udah kemarin cerita dan sekarang cerita lagi. Makasih udah, punten udah direpotin, Teh. Enggak, malah senang berbagi cerita. Bener. Nah, buat teman-teman yang pengen cerita kayak Teh Resti, bisa langsung DM Instagram antarachannel.official. Oke, Teh. Kemarin kan cerita tentang awal si Teh Resti ini bisa menjadi seorang indigo ya, Teh ya. Dan sekarang pengen cerita apa nih, Teh? Ceritanya mungkin perjalanan hidup mungkin ya. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup melihat mereka. Perjalanan hidup dengan segala kengeriannya, guys. Betul, ngeri juga. Ada beberapa seperti, nah yang pernah dibilang juga kan ada beberapa hal makhluk-makhluk itu yang negatif ya, bisa nyelakain kita. Betul tadi yang di video di awal ya, Teh ya. Dan itu kejadiannya jadi sampai tuh kecelakaan motor juga, sampai Kecelakaan 2 kali berarti. Yang dialami Teh sendiri? Zaman SMA juga itu. Zaman SMA? Nah karena kan orang tua tuh kan kerjanya di luar kota juga kan, otomatis nganterin adik nih tiap pagi di jalan Jakarta mau ke Kosambi, daerah Kosambi. Jalan Jakarta Bandung ya? Bandung. Kalau dulu tuh kan 2 arah nih. Nah tapi di jalan tiap pagi itu pasti yang ke arah Kosambi itu jadi tiga jalur ya. Berarti yang satu jalurnya yang ke daerah Antapani berarti. Betul, kan. Nah karena emang anaknya tuh mepet, harus buru-buru nganterin adik, terus belum lagi sekolah kan. Naik motor, udah gitu aku sama adik tuh ngelihat adanya nyebrang. Tahan dulu Teh ceritanya. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Antara Channel biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya dan memberikan cerita-cerita yang mungkin bisa dibilang ngeri ya, Teh ya. Ngeri. Dan ternyata Teh Resti ini setelah kita menghubungi ya, Teh ya. Teh, kapan nih bisa ngobrolnya gitu kan? Dan Teh Resti ini memilih siang hari. Karena apa sih, Teh? Kalau malam tuh ketakutannya luar biasa ya? Udah kalau yang nyerita-nyerita kayak gitu kan seneng nih. Iya, sensitif juga ya, Teh ya. Sensitif ya. Oke, dan sorry banget nih buat teman-teman kalau misalkan dari kualitas sound kita agak berisik ya, karena ini siang hari loh. Oke, dia langsung aja. Ini adalah cerita dari Teh Resti. Jadi zaman SMA tuh harus nganterin adik sekolah. Otomatis kan adik tuh sekolahnya tuh di daerah Kosambi. Nah, lewatnya tuh dari Antapani ke Jalan Jakarta. Yang
Kalau tiap pagi tuh kan 3 jalur. Nah, karena mepet, jadi otomatis tuh harus yang jalur 3 lah biar cepat gitu, nggak biar kehalang sama manapun gitu. Nah, di jalan tuh namanya kakak adik heureuy ya, heureuy bercanda, udah heureuy bercanda gitu tuh meleng cuma sebentar sih, cuman berapa sekian detik mungkin. Terus adik teriak, "Teteh itu awas, di depan ada yang nyebrang." Ngerem dadakan, langsung jatuh. Rem dadakan jatuh gitu aja. Jatuh gitu aja, terus orangnya tuh hitam-hitam. Orangnya tuh hitam-hitam. Terus kondisi saya tuh dari mulut tuh udah keluar darah. Karena jatuh kan, keluar darah. Ada pendarahan di dalam teh? Ternyata gigi tuh potong. Betul. Gigi potong. Tapi sempat namanya mungkin darah, karena daerah muka kan biasanya rawan darahnya tuh banyak ya. Betul. Rada samar-samar ngelihat orangnya tuh kayak yang gitu, kayak yang gimana ya, kayak yang maki-maki tapi nggak ada suaranya, terus kakinya tuh kayak pincang. Terus adik tuh kan ngeliat karena darahnya banyak tuh sampai ngomong gini, kenapa Neng, kenapa? Kan warga tuh udah mulai gitu, kenapa? Itu ada yang lewat, ada yang nyebrang. Nggak ada yang nyebrang, ada yang tadi ada yang nyebrang, asli. Itu ada bener, ada yang lewat katanya tuh. Nggak ada. Dan pada akhirnya tuh ya alhamdulillahnya tuh ada orang-orang baik, motor ditaruh, diamanin, dan saya tuh dibawa ke rumah sakit lah biasa. Ya, ternyata cuman ada mungkin ya 2 mingguan itu di rumah dan dijahit mulut tuh. Nah teh, pada saat ngelihat si orang yang ditabrak, emang itu bukan orang teh? Kayak orang, aslinya tuh kayak orang yang bener-bener jalan, tapi sekitaran orang yang emang lagi pada nongkrong, kayaknya di warung-warung yang kayak ibu-ibu kayak, dulu kan ada nasi kuning gitu ya di situ tuh. Ada nasi kuning. Kata orang itu, nggak ada yang nyebrang. Dan adik tuh masih kekeh gitu, karena masih sama-sama yang ngedenger, ada bener tadi itu ada orang. Itu maksudnya ngelihat hitam-hitam kulitnya, bajunya. Kalau kata adik tuh dari bajunya dan mukanya tuh punten ya kayak ya hitam banget lah katanya tuh. Hitam banget, dan karena itu tuh emang daerah lingkungan sekolah. Saya juga sempat tuh nanya-nanya gitu tuh, kenapa sih gara-gara kecelakaan saya tuh ada apa sih sebenarnya? Apa emang karena di jalan situ emang pernah adakah? Ada hal kayak gitu juga gitu kan? Terus ada dan ternyata Bibi tuh ngambil juga motor, terus Bibi tuh sempat ini juga bilang di sini mah nggak aneh cina. Karena dulunya katanya ada yang ketabrak di situ. Oh, ada yang ketabrak? Dan cowok katanya tuh. Mungkin ada kemungkinan dia yang sering, ya mungkin kasarnya mah nyari teman meren ya, nyari teman ya di situ, daerah situ. Dan ya itu semingguan gak bisa masuk sekolah gara-gara kecelakaan dan juga badan-badan pada sakit ya teh? Badan-badan sakit, dan pinggang tuh karena ketusuk sama ikat pinggang lumayan tuh. Itu pertama. Yang keduanya juga zamannya SMA lagi, kecelakaan juga sama makhluk yang nggak bener lah istilahnya, yang negatif. Emang anaknya demen dari dulu main. Betul. Sore ya. Iya. Namanya juga kan masa-masa ini ya teh, masa muda SMA gitu kan. Pulangnya tuh sore, dan kebetulan di pom bensin, habis dari rumah teman ke pom bensin ketemu Uwa. Pulang maghrib ya mau pulang ngisi bensin dulu, itu daerah Cicahem. Kebayang nggak sih ada yang belokan, ada sesuatu pabrik di situ. Oh iya betul. Yang pokoknya gede banget. Di situ saya jatuh juga. Jatuh? Iya, di situ jatuh juga. Pulang teh maghrib lagi nih teh, maghrib. Jadi Sundaan nih ya. Nggak apa-apa, kita kan orang Sunda. Iya. Ya pas belokan dari pom bensin Cadut lah, pom bensin Cadut, nggak lama tuh dulu masih HP tenana tuh kan bisa satu jari ya. Ada yang nge SMS tuh. Ya biasa sejari, dan nggak tahu tiba-tiba jatuh. Kan akarnya ya, akar pohon gede itu keluar jalur, jatuh di situ. Nggak tahu emang nggak tahu saya teledornya atau gimana. Betul. Tapi jatuh di situ, tepat di situ. Jatuh,
kanan saya tuh nancep ke standar 2. Nancep? Jadi nancepnya tuh kayak, bukan nancep ya, kayak yang gitu tuh. Iya. Tapi dalam banget sampai dagingnya tuh kelihatan. Akhirnya biasa telepon lagi keluarga, ngerepotin lagi keluarga ya, gara-gara aduh main sore. Akhirnya pas nyampe ke rumah, yang nunggu di situ ikut. Yang nunggu? Di pohon itu ikut. Berarti pada saat kecelakaan terus pulang ke rumah, dia ngikutin? Ikut. Dan anehnya tuh saudara kan ngebersihin kaki ini karena banyak kayak pasir-pasir kayak gitu-gitu. Ngelihat muka tuh udah beda, udah digini-giniin, udah digitu-gituin. Malah senyum-senyum katanya tuh. Senyum-senyum, malahan kayak suara kunti lah. Kuntilanak? Suara kunti, dan kesempatan sama saudara dibersihin sekaligus. Jadi kemasukan tapi langsung sekaligus dibersihin tuh kaki. Sampai bener-bener. Daripada katanya nanti pas sadar susah dibersihin, teriak-teriak. Ini lagi kemasukin, udah di sini aja katanya tuh. Sampai bersihin, tapi ya itu mah karena yang jahil-jahil gitu mah mungkin dikeluarin sama om juga ya. Om juga langsung keluarin, beres, hilang lagi gitu. Karena ya itu masa-masa pemulihan pas SMA itu. Udah lanjut itu di SMA itu doang sih yang paling menurut saya parah tuh, karena ganggu juga ya, karena di jalan terus ngeganggu ke fisik juga, ngecelakain juga. Makanya kalau di jalan banyak-banyak berdoa lah gitu. Tapi baik lagi nih Teh, kata Teteh kan tadi maksudnya ada makhluk-makhluk yang bisa dibilang baik, bisa dibilang usil, atau mungkin inilah jelek lah ya. Itu gimana sih Teh, maksudnya ngebedainnya gitu? Ngebedainnya tuh kalau saya tuh kalau misalkan ada yang jelek-jelek tuh baunya tuh nggak enak banget. Baunya tuh kayak, maaf ya, sampah, kayak bau bangke, kadang-kadang sampai mual gitu, busuk banget, kayak pengen muntah gitu. Itu tuh kayak udah makhluk-makhluk yang nggak bener lah intinya. Tapi kalau misalnya yang kayak mungkin ya korinya ya, itunya wangi gitu ya. Itu wangi-wangi mah masih bisa diajak inilah, bisa diajak ngobrol kalau misalkan mau ngobrol mah sebenarnya. Gitu doang sih ngebedainnya. Terus apa ya, di zaman ini mungkin udah nikah. Pas udah nikah? Pas udah nikah. Suami sempat kaget. Karena waktu pacaran emang sebentar, terus emang jarang ketemu lah. Terus nggak diobrolin juga lah ya? Ngapain gitu ya? Ini orang kayak gini orangnya gitu kan? Iya bener-bener nggak diobrolin juga. Jadi pas nikah tuh ngontrak dulu kan. Ngontrak waktu itu. Ngontrak, pas udah ngontrak tuh kebetulan sebulan lah ngisi itu. Ngisi udah gitu tuh kontrakannya tuh pada emang gelap-gelap gitu lah, gelap kayak gitu. Terus aku tuh sering ngeliat ke satu lorong gitu. Terus lama-lama, ini kenapa gitu, terus suami tuh kenapa, kenapa. Terus lama-lama langsung kayak ada yang masuk gitu, terus langsung malah teriak-teriak kayak kerasukan, karena mungkin nggak lagi stabil karena lagi ngisi juga. Akhirnya suami, kok kayak gini sih katanya tuh, kaget mungkin. Dikejelasin lah sama saya gitu, sama orang tua kalau misalkan emang suka kerasukan. Dan akhirnya juga ternyata suami juga punya juga pegangan juga ternyata dari keluarganya. Jadi ada yang jagain lah apa gimana? Iya, ada yang ngejagain suami itu ternyata. Dan kebukanya tuh malahan pas udah nikah, tahunya tuh dari om juga. Ketahuan gitu kalau misalnya suami itu ada yang ngejagain. Nah yang lumayan panjang itu sama suami itu seringnya sama suami ya, karena sering bepergian sama suami itu ke jalan dulu tuh ke Pangandaran. Kita tuh touring ke Pangandaran. Pas di jalan itu kita tuh ini di jalan gentong yang bolak-belok itu, rasanya tuh mual gitu, pengen muntah, tapi kayak yang nggak enak gitu, kayak aduh ke pinggir gitu pokoknya. Kenapa? Udah ke pinggir. Kenapa ini di belakang pada ngikutin nih? Ya udah ke pinggir aja dulu. Ternyata nggak lama tuh ada ambulan lewat. Berarti pada saat merasa, wah ini saya harus ke pinggir nih, itu udah kedengar belum sirinonya? Belum kedengar, tapi kayak ada yang ngasih tahu ke pinggir. Oh, ke pinggir? Berhenti gitu, kayak nyuruh berhenti,
jangan terus-terusan jalan gitu, ke pinggir. Udah gitu ya karena tahu istrinya kayak gini kan, ya udah ke pinggir. Semua pengen ikut ke pinggir. Kenapa? Ya ke pinggir aja dulu. Gak lama, beberapa menit kemudian langsung ada ambulan lewat. Pas dilihat, oh ternyata di dalamnya itu ada yang meninggal dan orangnya tuh ya kelihatan lah sampai gitu, kayak yang makasihin, kayak dia tuh kayak pengen cepet-cepet pulang mungkin ke keluarganya. Nah masih di Pangandaran juga nih kejadian terus. Dia udah nyampe lah di Pangandaran. Yes, yang namanya Pangandaran, kalau di Pangandaran Banjaran ya mulai itu. Nah, itu kalau udah di situ daerah situ yang bolak-balik udah nggak bisa berhenti berdoa. Pasti aja selalu ya hati-hati satu-satunya, keduanya takutnya ada yang jin-jin yang jahil ya. Dan akhirnya ke salah satu wisata Pangandaran. Dan itu pertama kali dibuka. Jadi kayak baru berapa orang yang tahu sih sebenarnya itu tuh. Dan berarti emang masih sepi banget ya? Masih sepi banget, dan yang kalau kan beberapa kali ke sana, kedua kalinya tuh udah beda lah. Yang pertama kalinya tuh aku tahu ada yang belah atasnya tuh masih dibuka. Kalau sekarang udah nggak dibuka. Maksudnya atasnya gimana? Jadi yang sekarang tiap pariwisata yang sekarang itu cuman dibukanya yang bagian bawah doang. Sebenarnya kalau dulu tuh ada yang atas. Oh, yang atasnya? Ada. Dan itu tuh kita tuh naik ke atas ke bukitnya. Nah di situ. Oh, jadi pas nyampe, terus langsung naik ke atas ke itu air juga sih, air, terus loncat-loncat kayak gitu. Dan di situ udah mulai gak enak gitu karena. Gak enak lah. Gak enaknya bisa lihat tuh ya gitu, kayak yang aduh mulai ini tuh ada apa lagi, dan itu air kan kadang-kadang suka bikin was-was gitu. Dan ya udahlah baca-bacaan tapi nggak aman tuh, di atas aman. Pas di bawahnya yang ada loncatan 7 meter kalau nggak salah, 7 meter itu udah nggak berani ke guanya, udah bener-bener udah nggak berani, kayak udah jangan masuk gitu. Jangan masuk. Tapi ya namanya lagi sama teman-teman tuh ya mau nggak mau kita kan harus ikut ya. Dan akhirnya karena maksudnya lumayan bisa berenang, pas berenang tuh pas ke dalam tuh kepala saya tuh sama mata dia tuh matanya doang ada naga di situ. Naga? Dia kayak naga mungkin ya, jelmaan naga, tapi kepala saya tuh matanya dia satu, bola matanya dia satu doang. Jadi maksudnya pas berenang nyambung ke bawah, lihat di dalam, maksudnya depan-depan gitu. Depan-depannya tapi matanya dia doang, satu bola mata itu kepala saya. Gitu. Kepala nih. Kepala saya, jadi matanya dia doang. Bisa. Jadi segimana, bayangin gedenya segimana. Di situ sampai langsung ke atas, langsung narik, soalnya nggak mau ke dalam. Ya udah ditemenin akhirnya. Ya udah ayo. Udah ngerti kan, kayak ya udah ayo. Dan main air juga kayak yang di sini saya main nggak ada bermaksud untuk apa-apapun gitu. Saya izin di sini. Di situ aman sih sampai beresnya, tapi yang namanya ada aja yang jahil ya, kayak kaki tuh kayak ada yang megang, tiba-tiba kayak ada yang narik-narik, terus kayak yang ngeliatin kayak aduh, terus aku ngeliat kayak ada yang mayat yang gitu, sampai kayak yang hanyut gitu sampai suami gitu. Ya udah doain aja katanya. Tapi itu bukan mayat beneran kan teh? Kayaknya mungkin yang dulu beresnya tuh kata aku yang tahu asal usul itu pariwisata, katanya tuh dulu pembuangan mayat sebenarnya tuh. Dan ya sinkronnya tuh pas ngelihat mayat, terus malahan berapa tahun kemudian pernah cerita, pernah main ke sini, ketemu ini. Ya iyalah, wajar katanya tuh. Orang itu dulu pembuangan mayat kok katanya. Pantesan. Dan ya ngelihat dia tuh sama kayak mayatnya terus ya satu, beberapa gitu. Banyak. Sampai cuman karena suami kayak udah doain aja. Mungkin pengen didoain. Makanya dia nunjukin juga. Ya udah didoain. Nah, iya betul. Doain aja, mudah-mudahan yang emang yang nggak sempurna mungkin dikuburinnya, ya udah kita doain aja, benar-benar doain. Beres permainan di situ,
biasa ke hotel, di hotel ya ketemu yang kayak kunti kayak gitu kayak udah biasa udah aja yang kayak kacau. ya udah gitu yang kayak ya udah gitu. Terus kayak di kamar mandi ketemu perempuan juga kayak udah ya udah gitu kan kayak. Tapi ini seru nih kayaknya kalau misalkan diceritain deh, maksudnya ketemu kayak gitu, reaksi dari Teh Resti sendiri maksudnya gimana tuh Teh? Kalau pas masuk hotel gitu kan? Iya, masuk hotel nih, masuk hotel. Kalau buka tuh kan kita assalamualaikum gitu ya. Pas buka ya biasa nggak ada apa-apa, tapi kalau lama-kelamaan dia tuh bakalan nunjukin kayak ini ada loh kita di sini. Terus tiba-tiba yang nyamperin gitu. Kadang-kadang ya kalau ngeliatin sama-sama ngeliatin karena ini aku ya ngomong aja. Cuman ikut istirahat di sini sebentar. Kalau ya kamu aku gitu kayak ya udahlah jangan ngeganggu. Tapi yang namanya jahil ya tetap aja sih suka kadang lagi tidur ada aja gitu di hotel mana pun pasti aja tarik selimut lah. Kadang-kadang kamar mandi suka kedengernya tuh nyala sendiri pas udah ngeliat nggak ada. Berarti itu pas ngeliat ada makhluk gaib gitu kan? Itu ngeliatnya cewek apa? Bisa dibilang cewek. Sebenarnya sih kayak kalau kita lagi pikirin cewek kayaknya bakal cewek gitu ya, tapi kalau misalkan karena orangnya udah biasa mungkin ya, kalau lihat ya pasti langsung wujud aslinya. Tapi sih rata-rata itu nggak semua panjang terus putih, nggak semua kayak gitu ya, kadang-kadang kayak baju kita biasa aja, cuman dengan keadaan mungkin ya nggak wajar dalam artian kayak nampakin dirinya tuh kayak misalkan maaf kayak kepalanya ke kiri, kalau nggak matanya turun sebelah, jadi nunjukin kalau dia tuh bukan manusia lah gitu. Tapi emang banyak juga sih yang bilang bahwa makhluk-makhluk kayak gitu kan suka apa ya, pintar untuk mewujudkan bener ya. Kadang suka berubah meniru gitu kan. Dengan pikiran misalkan kayak kalau kita benar-benar kayak meyakini kalau dia tuh kayak gitu, dia bakalan kayak gitu karena kan karena mereka niatnya kan emang buat untuk menakut-nakuti kita kan. Cuman ya gitu kemana-mana harus permisi gitu. Nah udah di hotel biasa ke pantai malam-malam, terus duduk biasa santai-santai sama yang lain. Lama-lama ini ombak kenapa? Oh, berarti itu hari selanjutnya Teh? Hari yang sama tapi malam. Oh malam? Biasa suka sampai malam, jadi jam 11 tuh kita malah keliling-keliling. Nah betul. Malah keliling-keliling diam di tepi pantai, itu ombak kok kayak ada yang jalan, takutnya salah lihat kan. Jadi ombak tuh set gitu, tapi pas gitunya tuh kayak yang jalan gitu, kayak yang jalan. Ada yang jalan? Kayak ada yang jalan gitu. Surfing kali itu? Iya, aku gitu ya. Tanya malam-malam ya? Malam-malam. Ini tuh, aku suami, ini ada apa sih? Orang bukan? Orang dari mana? Itu ombak tuh. Bukan. Nggak ada orang. Ada, itu ada. Kekeh itu ada orang. Akhirnya beraniin diri karena ada ke pinggir. Oh iya bukan orang. Ya udah akhirnya. Kayak orang gitu jalan. Terus banyak terus dilihat itu benar-benar dilihat tuh apa sih ini, apa atau emang jelmaan atau gimana. Terus ngeliatnya oh mungkin emang daerah situ, mungkin yang kekuasaan daerah situ yang misalnya kayak ngontrol atau gimana ya, jadi kayak jalan-jalan gitu aja yang benar-benar oh ini tuh oh ada ternyata. Terus ya di Pangandaran itu segitu sih. Terus ada gitu pas pembuatan SIM di mall. Ini di mall ya? Di mall. Di mall loh teman-teman. Ini ceritanya di mall. Di mall. Aduh, emang bener sih ya namanya orang indigo gitu ya. Karena emang kan makhluk kayak gitu kan berada di mana aja ya. Dia nggak kena siang, nggak kena malam. Ketika kitanya indigo, ya pasti kita ngelihat gitu kan. Iya, pasti nunjukin gitu kalau kita tuh ada gitu. Di mall itu kalau perpanjang SIM kan kita bisa di mall ya. Dan karena anaknya tuh pengen pagi-pagi, nggak mau siang subuh. Berarti nganterin deh. Kebetulan dua-duanya kita buat SIM. Salah. Perpanjang. Dua-duanya. Subuh nih dari rumah tuh jam 5 subuh. Biar nggak ngantri lah ya. Iya, aku paling malas ngantri kan. Jam 5 subuh.
Terus karena dengan pedenya kan, karena 5 tahun kan kalau SIM, dengan pedenya kita udah tahu kalau di mall itu pasti di bawah, di basement. Dengan pedenya masuk itu tuh ke basement, kok gelap ya, biasanya suka pada ngantri di situ tuh di basement tuh. Tapi dengan pedenya ya udahlah, terus ngelihat emang di situ tulisan outlet SIM. Outlet Samsat ya. Nah itu ya, pas masuk kok nggak ada ya, gitu ya ke suami, kok nggak ada ya? Iya nggak ada. Ngelihat lama-lama itu suara cewek nangis, dari nangis sampai ketawa. Pas udah nangis kayak gitu kan, nangis. Aku udah mulai oke. Bisa dibilang itu tuh Miss Kay kali ya, Teh? Iya, Miss Kay kayaknya. Diam aja kita langsung. Tapi dengan pura-pura karena aku nggak mau berhubungan dengan dia saat itu. Iya kok nggak ada, coba baca deh pengumuman. Ngalihin pembicaraan. Jadi nggak pengen berinteraksi lah ya? Iya, nggak mau berinteraksi. Kok nggak ada ya? Iya kok nggak ada. Lama-lama dari dia nangis langsung ketawa. Kenceng sekenceng-kencengnya. Dari situ langsung tarik sama suami, ayo, karena itu benar-benar lagi takut, soalnya benar-benar takut. Ayo cepet-cepet jalan. Pas kita mau ambil keluar ada satpam. Kenapa teh? Hah? Enggak, tadi mau bikin SIM. Oh di sana SIM-nya ternyata. Ini outletnya lagi rusak, jadi di luar. Oh. Di situ ya Allah deg-degannya gimana tuh, sampai bener-bener dari suara nangis sampai kayaknya tuh mungkin ini tuh jamnya kita bukan jamnya kamu, masa pagi-pagi jam subuh-subuh gitu udah ada di sini, dia ngasih tahu kayaknya. Dan ternyata dia tetap ngikutin sampai pulang. Enggak, sampai ke kamar mandi. Dan dari itu aduh ampunnya karena kebelet tipis, ngikutin ke kamar mandi. Ngelihat Teh? Ngelihat. Kayak gimana sih Teh? Nah ini maksudnya teman-teman biar tahu juga kan, karena mungkin saya mah orangnya dia lurus aja ya, nggak seperti Teh Resti gitu kan. Lihatnya gimana Teh sosoknya? Itu orangnya tuh pakai apa namanya tuh, roknya pendek. Terus SPG kali Teh? Kayaknya mungkin ya. Dia di situ karena nyaman mungkin ya. Pakai pendek. Ketat nggak? Enggak, tapi rok kayak apa ya, kayak kalau sekarang tuh apa ya? Bisa dibilang apa kayak sih kalau bahasa? SMA mungkin ya, yang kayak gitu ya. Yang balet kayak gitu. Terus tangannya kaosnya panjang, cuman kaosnya tuh kayak pink gitu tapi bolong-bolong gitu loh. Lusuh Kayak gitu. Terus rambutnya tuh pendek man. Mukanya Teh? Mukanya itu acak-acakan ya. Acak-acakan gimana sih Teh? Penasaran nih. Ada nanahnya gitu, nanahnya tuh di daerah mata, terus darahnya tuh dari kayak atas kepala ini ngucur gitu loh. Darahnya tuh terus-terusan ngucur. Terus pas lagi, karena tahunya pas di kamar mandi ya, sebelumnya kan langsung narik tuh karena takut. Pas di kamar mandi nggak mungkin kan suami masuk karena toilet umum. Pas di kamar mandi bilang, mau apa? Ya ditanya aja daripada udah karena udah ini kan, mau apa? Enggak apa-apa. Dianya ngomong, dijawab. Iya, tapi dijawabnya bukan kayak kita ya, tapi betul, jadi kayak dari batin ke ya. batin kan, mau apa? Enggak mau apa-apa, pengen ikut aja. Ngapain ikut? Nggak punya apa-apa, aku bilang gitu. Mau ikut, nggak boleh, di sini aja, diem. Jadi kalau gitu harus dikasarin, jadi kayak kamu nggak boleh ikut, beda, kita udah beda. Dan akhirnya dia, ya udah pergi. Kan kayak gitu kadang-kadang suka minta yang aneh-aneh sih, kayak apa gitu kan. Kalau tapi kita keturutin malahan dia bakalan terus-terusan ikut. Makanya kalau ada yang minta, kalau lagi kesulitan minta kopi, kalau rokok jangan dikasih deh. Bakalan terus-terusan kayak manjol terus bakalan. Bukan manjol ya, kayak dia bakalan terus ada kalau dikasih terus dengan apa yang dia minta. Makanya itu dipelajarinya kalau ada yang kayak gitu yang bisa ini aja. Nah, buat Teres itu sendiri nih, pertanyaannya dari saya dan juga dari kameramen asli. Kenalin dulu kameramen Sansan Ceng. Oke, jadi untuk Teh Resti sendiri kan adalah seorang indigo. Nah, untuk seorang indigo sendiri bisa ngobatin nggak sih Teh? Maksudnya kan karena Teh Resti kan paham nih hal-hal seperti itu gitu kan, karena bisa ngelihat juga. Sebenarnya tuh ngobatin tuh antara bisa dan enggak.
karena kadang-kadang kayak dulu ada kejadian di pabrik semuanya tuh teriak gara-gara ada salah satu hal yang kesurupan gitu di tempat kerja. Dan diobatinya, tapi kayaknya mungkin bukan dari diri saya, tapi kayak ada pendampingnya gitu, kayak pendampingnya sayanya. Si cewek itu kayak yang ngobatin, tapi doa itu saya nggak hafal, tapi keluar dari mulut aja gitu aja. Jadi ya itu maksudnya apa yang di video sebelumnya kan berbicara tentang si makhluk ini nih kadang suka ngebantuin gitu kan. Mungkin itu salah satunya Salah satunya itu kayak yang pas banyak banget yang ini malahan, jadi pada kewalahan kan, otomatis untungnya tuh ada beberapa teman yang emang bisa juga, jadi ya udah diobatin, tapi benar-benar kayak mungkin karena omnya udah juga almarhum juga, jadi nggak ada yang bisa ditanyain nih. Tapi pas diobatin tuh kayak pas udah beresnya kadang-kadang jadi tuh doa apa ya, tapi kok keluar dari mulut sendiri, dan itu alhamdulillah kadang-kadang bisa buat ngobatin gitu. Nah terus juga gini teh, saya pernah dengar kalau misalkan orang bisa seperti Teh Resti gitu kan, kalau misalkan dia diasah lagi nih, kayak dia punya guru spiritual gitu kan, itu katanya dia jadi tambah mantap tuh teh, maksudnya mantap dalam artian ya bisa ngobatin gitu kan, bisa nanganin hal-hal seperti itu gitu. Emang seperti itu kali ya teh? Ya kalau untuk kayaknya untuk ada gurunya pasti bakalan bisa seperti itu, kayak contohnya almarhum om juga kan bisa kayak untuk kayak pembersihan rumah. Betul. Kayak magar-magarin rumah biar dari hal-hal negatif bisa, terus ngobatin orang juga bisa dari yang kayak maaf punten santet yang kayak gitu-gitu kan, pasti bisa ngobatin. Cuman karena dari diri saya juga kayak udahlah untuk ngelihat juga udah hal yang kadang-kadang mulai merepotkan ya gitu. Iya betul. Udah ya bayangin aja kan lihat hal-hal aneh gitu kan udah mulai merepotkan, jadi cukup hanya untuk memfilter aja waktu itu, sampai kalau Sundanya mah dipuasain ya biar nggak terlalu banyak hal-hal yang negatifnya, jangan bisa filter mana yang boleh diambil mana yang enggak gitu. Dalam artinya diambil tuh diajak ngobrol gitu. Dan pesannya sih kalau misalnya kayak gitu ada yang minta hal-hal aneh jangan dikasih lah ya. Biasanya kan kalau ada yang kesurupan, aduh aing hayang kopi hidung dibikinin gitu kan, aduh aing hayang hayam dibikinin. Nah itu dianya tuh bakalan betah nantinya. Harusnya kayak gitu dilawan aja, karena kan yang paling sempurna itu kan manusia. Betul. Gitu. Oke. Ada lagi teh? Yang paling itu sama di rumah. Di rumah yang di ujung Berung tuh sama, lagi ngobrol malam sampai malam-malam. Itu sih berapa detik sih sebenarnya. Rumah itu tuh ternyata daerah situ tuh ada yang ngejaga. Ada yang ngejaga? Ya kayak punten kayak harimau sama ular tuh ada di situ tuh. Dan kalau untungnya tuh karena ada yang ngejaga juga, ada yang dulu kayaknya ada yang niat jelek, itu baunya tuh bau bangkai banget. Nah, padahal suami saya sama teman bertiga ngobrol biasa, nggak ngobrolin lagi mistis lagi apa-apa. Jam 11 malam keketawaan, terus nggak lama suami, kok ini bau apa ya? Nggak lama terus lihat ternyata langsung ke atas, cowok tinggi gede ke atas. Tapi dia suaranya ya tapi bukan hi gitu. Gitu. Iya. Langsung ke atas, langsung di situ langsung astagfirullahaladzim. Ternyata ada yang mau niat buruk aja sih. Gitu. Oke deh, dan pertanyaan selanjutnya nih teh, dari awal Resti ini kan menjadi seorang indigo gitu kan, dan sampai saat ini gitu, hal yang paling dialami oleh Teh Resti ini, ngelihat apa sih teh makhluk yang istilahnya menurut saya nih ngeri banget deh? Paling ngeri tuh di daerah perumahan, pernah kerja di sana. Jadi rumahnya tuh sepi lah, namanya kompleknya sepi. Itu aneh gitu, kayak
tangan sama kakinya tuh rada nyatu gitu. Tangan kakinya Nyatu jadi kayak jadi kayak kebalik gitu loh. Jadi tangan kaki. kayak binatang gitu teh. Tangan kaki sampai itu bener-bener ngejerit, sampai bener-bener sampai nggak bisa nahan yang buat bener-bener takut itu. Kalau mukanya gimana teh? Mukanya hancur banget, tapi mata Banyak. di situ sampai astagfirullahaladzim terus-terusan sampai bener-bener ngerasa takut banget gitu, yang bener-bener sama di salah satu pohon, sama di situ juga salah satu pohon ular gede tapi kepalanya tuh banyak banget. Tapi anehnya tuh gede banget, ngelebihin pohon, tapi bisa berdiri gitu loh di situ. Dan itu kebawa kamera rumah, sampai bener-bener itu diusirnya juga sampai berapa lama lah, 3 harian sama om. Itu yang paling ngeri, sampai ngejerit lah, takut itu yang paling ngeri. Kalau yang lainnya ya maksudnya yang kayak kecelakaan kayak gitu ya, maksudnya ya pasti seperti itu, tapi yang paling ngeri itu kayak kejadiannya kalau ini mah siluman kayak gitu. Betul. Oke. Dan udah teh begitu aja. Oke, Bung Sansan ada pertanyaan nggak buat Teh Resti? Udah. Dan ini juga mau hujan ya. Oke, yang paling gitu aja Teh ya. Makasih Teh udah datang ke sini, kita udah makasih banget. Sorry udah direpotin. Sehat-sehat buat Teh Resti dan berkeluarga. Udah salam buat suami. Oke, jadi gitu teman-teman, dari cerita Teh Resti, terlepas itu adalah sebuah kelebihan dan kekurangan, dan itu adalah Teh Resti, pengalaman Teh Resti, cerita Teh Resti. Dan oke, mungkin segitu aja karena ini udah hujan juga nih guys. Atur nuhun Teh Resti ya. Antara channel pamit, saya Egray, Teh Resti, juga Sansan Ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngeri buat kalian semua. Ngeri, ngobrol misteri suka atau tidak, mereka ada.